Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Olivia Rivera yang sedang berada di bandara. Ia berencana melakukan penerbangan menuju Enovik. Sayangnya penerbangannya harus ditunda karena cuaca buruk membuat pesawat tidak bisa terbang. Pihak bandara menyarankan Olivia untuk berangkat keesokan paginya. Namun, Olivia sangat memohon agar bisa berangkat hari itu juga, karena ada seseorang yang sangat penting untuk ia temui. Meski sudah berusaha, pihak bandara tetap tidak bisa mengabulkan permintaannya. Kecewa, Olivia pun terduduk lesu dan mulai teringat masa kecilnya bersama sang ibu. Saat itulah ia mendengar dua pria sedang berbicara bahwa mereka akan terbang menuju Enovik. Olivia segera menghampiri mereka. Kedua pria itu bernama Sam dan George. Meski belum saling mengenal, Olivia memberanikan diri meminta izin untuk ikut bersama mereka sambil menjelaskan bahwa penerbangannya dibatalkan. Ia terus memohon, bahkan menawarkan bayaran, tetapi Sam menolak karena mereka sedang dalam perjalanan kerja. Ketika petugas bandara mulai mendekat karena melihat keributan kecil itu, entah mengapa Sam tiba-tiba berubah pikiran dan akhirnya mengizinkan Olivia ikut. Dalam perjalanan, Olivia sempat berbincang dengan Sam. Sam mengatakan bahwa mereka bekerja sebagai fotografer untuk National Geographic. Giliran Olivia yang ditanya tentang tujuannya ke Enovik. Ia hanya menjawab singkat bahwa dirinya bosan dengan rutinitas sebagai pengacara. Saat Sam menanyakan lebih jauh, Olivia memilih menghindar dan memutuskan tidur. Beberapa waktu kemudian, pesawat tiba-tiba mengalami guncangan hebat hingga membuat Olivia terbangun. Suasana langsung panik. Josh berusaha mengendalikan pesawat, tapi tiba-tiba api muncul dan membuat keadaan semakin genting. Josh segera meminta semua penumpang mengenakan sabuk pengaman karena pesawat akan jatuh. Beruntung mereka bertiga masih selamat. Olivia mencoba menolong Sam dan George. Namun Sam panik karena ia tidak bisa berenang. Sementara George mengalami luka parah di kakinya akibat tertusuk besi. Olivia meminta Sam membantunya mencabut besi dari kaki George. Tapi karena panik, Sam malah membuka pintu pesawat sehingga air masuk dengan cepat. Pesawat pun hampir tenggelam. Dengan segala upayanya, Olivia tetap mencoba menolong George seorang diri. Sayangnya, ia tidak berhasil menyelamatkan George yang akhirnya meninggal karena kehabisan oksigen. Olivia kemudian berenang ke permukaan dan berhasil menolong Sam yang hampir tenggelam. Setelah sampai di daratan, Olivia panik melihat Sam tidak sadarkan diri. Saat diperiksa, ternyata kakinya juga tertancap besi dan mengalami pendarahan. Olivia berniat mencabutnya, namun Sam yang sempat sadar melarang karena bisa menyebabkan ia kehabisan darah. Ia meminta Olivia hanya mengikat kakinya untuk menghentikan pendarahan, lalu kembali pingsan. Setelah berhasil menghentikan pendarahan, Olivia mencoba menghubungi 911 menggunakan ponselnya. Sayangnya tidak ada sinyal. Ia pun mencoba memakai ponsel milik Sam, namun hasilnya tetap sama. Olivia lalu berjalan menuju tempat yang lebih tinggi dengan harapan bisa mendapatkan sinyal. Namun, hasilnya tetap sama, tidak ada jaringan. "Is anybody out there?" teriaknya putus asa. "Is anybody out there?" Karena hari sudah gelap, ia kembali turun dan mengumpulkan dedaunan untuk dijadikan selimut. Keesokan paginya,
Olivia langsung mengecek kondisi Sam yang masih tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Sam akhirnya membuka mata. Ia mengeluh sakit pada bagian perut, dan setelah diperiksa Olivia, ternyata terdapat luka dalam yang cukup parah. Olivia memberitahunya bahwa pesawat mereka telah jatuh dan hanya mereka berdua yang selamat. Ia berusaha menenangkan Sam dengan berkata bahwa tim penyelamat pasti akan datang. Namun Sam justru mengatakan sebaliknya, tidak akan ada yang datang, karena tidak seorang pun tahu tentang penerbangan mereka. Saat itulah terungkap, Sam dan Joe sebenarnya bukan fotografer. Tak lama setelah mengungkap hal itu, Sam pun meninggal. Merasa harus berbuat sesuatu, Olivia berencana kembali ke bangkai pesawat untuk mencari barang berguna. Mungkin saja ada telepon satelit atau radio. Tetapi begitu masuk ke air yang sangat dingin, ia tidak kuat dan mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, ia mencoba membuat rakit sederhana. Sayangnya, karena tidak punya keahlian, usahanya gagal dan membuatnya frustasi. Persediaan makanannya sangat terbatas, hanya 2 batang coklat dan sebotong air, sehingga ia harus menghemat sekuat tenaga. Keesokan paginya, Olivia mencoba kembali menuju bangkai pesawat. Kali ini, ia menggunakan batang kayu untuk membantunya mengapung. Ia menyelam ke dasar danau, menahan dingin menusuk dan berhasil mengambil tas miliknya. Ia kembali menyelam untuk mencoba mengambil radio, tapi alat itu terlalu sulit dilepaskan. Saat hendak naik ke permukaan, kakinya tersangkut. Dengan susah payah ia melepaskan diri lalu berenang ke atas sebelum kehabisan napas. Namun saat hampir sampai di daratan, Olivia mendapati seekor beruang sedang memakan coklat miliknya. Beruang itu kemudian mendekati jasad Sam. Panik, Olivia berteriak keras-keras untuk mengusirnya. Untungnya hewan itu akhirnya pergi. Di daratan, Olivia memeriksa isi tasnya sendiri, tapi tak menemukan sesuatu yang berguna. Ia lalu membuka tas milik Sam, dan di sana ia sangat terkejut. Isinya adalah tumpukan uang yang dibungkus plastik, sementara tas lain berisi obat-obatan. Saat itu Olivia menyadari alasan sebenarnya Sam sempat menolak membawanya di bandara. Mereka rupanya sedang mengangkut barang terlarang. Ketika petugas bandara sempat mendekat waktu itu, Sam mungkin sengaja mengizinkan Olivia ikut agar tidak menimbulkan kecurigaan. Olivia kemudian mengubur jasad Sam, khawatir mayatnya akan mengundang beruang atau hewan buas lain kembali ke lokasi. Setelah itu, ia mencoba membuat api menggunakan uang dan bantuan kacamata yang diarahkan ke sinar matahari. Tak disangka usahanya berhasil. Malam pun tiba. Dalam sunyi, Olivia tiba-tiba mendengar suara Sam memanggilnya. Namun, itu hanyalah hayalannya. Keesokan harinya, karena lapar, Olivia hanya bisa menjilati bungkus coklat yang sebelumnya dimakan beruang. Ia lalu mengambil botol obat dari dalam tas, menggunakannya untuk mengambil air sungai. Karena airnya kotor, ia harus merebusnya terlebih dahulu. Untuk itu, ia memanfaatkan potongan puing pesawat sebagai wadah. Setelah berhasil minum, Olivia mencoba menangkap ikan untuk dimakan. Awalnya, ia berusaha dengan tangan kosong, namun tentu saja itu sangat sulit. Ia kemudian membuat pancing sederhana menggunakan antingnya. Sayangnya percobaan itu kembali gagal. Olivia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, berharap bisa menemukan buah-buahan yang bisa dimakan. Untungnya, ia berhasil menemukan beberapa buah, meski tidak tahu apa jenisnya atau apakah beracun. Karena lapar yang tak tertahankan, ia nekat memakannya.
Malam harinya, Olivia tiba-tiba muntah. Ia bingung, apakah karena buah itu beracun atau karena dirinya memang sedang hamil. Saat tertidur, Olivia bermimpi melihat seekor beruang yang sedang memakan buah yang sama. Keesokan paginya, ia memeriksa kotoran beruang dan menemukan biji buah yang ia makan sebelumnya. Dari situ, Olivia menyimpulkan bahwa buah itu aman dimakan. Lalu ia kembali ke hutan untuk mengambilnya lebih banyak. Tidak lama kemudian, hujan turun. Olivia cepat-cepat kembali ke tepi danau untuk menampung air hujan menggunakan botolnya. Menjelang malam, ia memutuskan naik ke bukit. Supaya tidak tersesat, ia menandai jalannya dengan potongan tali plastik. Dari atas bukit, ia melihat cahaya di kejauhan. Namun cahaya itu membuatnya berhalusinasi. Seakan-akan Sam muncul dan berkata bahwa mungkin itu adalah kota yang ada di balik gunung. Olivia pun mulai berpikir untuk berjalan menuju ke sana. Pagi harinya, ia mempersiapkan semua kebutuhan untuk perjalanan. Setelah siap, ia kembali naik ke bukit untuk melihat jalur yang akan ditempuh. Bayangan Sam kembali muncul, menyarankan bahwa perjalanan itu mungkin bisa ditempuh dalam 3-4 hari jika Olivia tidak tersesat. Ia mulai berjalan dan akhirnya melihat jejak sepatu di tanah. Senang bukan main, Olivia yakin ada orang lain di sana. Ia berlari sambil berteriak, "Halo, halo." Tapi kegembiraannya sirna ketika sadar bahwa jejak itu ternyata miliknya sendiri. Rasa kecewa membuatnya kesal, karena setelah berjalan jauh, ia hanya kembali ke tempat semula. Bayangan Sam kembali menghantuinya, berkata bahwa Olivia tidak akan pernah bisa keluar dari hutan itu. Namun Olivia bersikeras, baginya lebih baik mencoba daripada pasrah. Jikapun harus mati, setidaknya ia mati dengan berusaha. Ia kembali naik bukit, mengingat masa kecilnya saat guru sekolah pernah mengajarkan cara membuat kompas dengan jarum dan styrofoam. Olivia segera kembali ke danau untuk mencoba membuat kompas tersebut. Sayangnya, kompas itu tidak berfungsi karena ia lupa jarum harus digosokkan dengan magnet terlebih dahulu. Ia lalu membongkar barang-barangnya, berharap ada yang mengandung magnet. Tapi nihil. Tiba-tiba ia teringat jam tangan Sam yang diletakkannya di atas makam Sam. Olivia pun bergegas ke sana untuk mengambil jam tersebut. Setelah menggosokkan jarum dengan magnet pada jam itu, akhirnya ia berhasil membuat kompas sederhana yang berfungsi. Sebelum berangkat, Olivia menuliskan pesan pada sebatang kayu, meninggalkan tanda bahwa dirinya pernah ada di sana. Dengan penuh keyakinan, ia memulai perjalanannya sambil membuat tanda di sepanjang jalan agar mudah kembali jika tersesat, sekaligus sebagai petunjuk bagi tim penyelamat jika suatu saat datang. Ia juga merekam suara menggunakan ponselnya, bercerita bahwa dirinya terdampar sendirian di hutan, merasa sangat kesepian dan sedang mengandung. Setelah itu, ia meletakkan ponselnya lalu melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian, Olivia menemukan uang yang sebelumnya ia jatuhkan. Merasa ada yang aneh, ia segera mengecek kompas buatannya. Ternyata kompas itu tidak bekerja dengan benar dan ia hanya berjalan berputar, kembali lagi ke tempat semula. Sam kembali muncul dalam bayangan Olivia, mengatakan bahwa kekuatan magnet pada jam sudah hilang, sehingga kompasnya tidak lagi berfungsi. Lebih parah lagi, Olivia teringat kalau ia meninggalkan jam itu di tepi danau. Ia berniat kembali untuk mengambilnya, namun suara Sam terus mengganggu pikirannya, meyakinkan bahwa ia tak mungkin bisa kembali dan sebaiknya tetap melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Olivia mendengar suara hewan mendekat. Ia pun menyuruh Sam dalam halusinasinya itu untuk diam. Suara makin dekat, membuatnya panik. Olivia segera memanjat pohon, tapi ternyata itu hanya seekor rakun. Tak lama setelah itu,
suara pesawat terdengar melintas di atasnya. Dengan penuh harapan, Olivia berlari mengejar dan mencoba memberi tanda menggunakan pantulan kaca. Namun sial, ia terpeleset ke dalam lubang dan pingsan. Dalam ketidaksadaran, Olivia bermimpi melihat seseorang berlari mengenakan baju merah. Saat terbangun, ia mendapati kakinya terhimpit batu besar, ditambah kepalanya terluka. Dalam kondisi lemah, ia kembali berhalusinasi melihat ibunya. Olivia memohon agar ibunya menolongnya, tetapi sang ibu justru berkata ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu dan akan menemaninya agar tidak merasa kesepian. Putus asa, Olivia mulai tergoda saat ibunya menyuruhnya meminum obat yang dibawanya. Namun ia menolak. Dengan sisa tenaga, ia berusaha menyingkirkan batu dari kakinya. Perlahan, Olivia akhirnya berhasil melepaskan diri. Ia kemudian menyuruh ibunya pergi, tapi sosok itu berkata bahwa dirinya masih membutuhkannya. Olivia sadar semua itu hanya halusinasi dan memilih tetap melanjutkan perjuangannya. Ia menelusuri jalan hingga menemukan dirinya berada di ujung tebing yang sangat tinggi. Olivia sempat ragu apakah harus kembali atau mencari cara lain untuk turun. Tiba-tiba pijakan kakinya runtuh, membuatnya terjatuh. Beruntung ia masih hidup meski mengalami luka parah, kakinya patah dan perutnya terluka. Rasa putus asa kembali menyelimuti dirinya. Namun ia teringat pesan ayahnya yang selalu menyemangati untuk tidak menyerah. Menguatkan hatinya, Olivia menggunakan sebatang kayu sebagai penopang agar bisa berjalan. Ia yakin tidak boleh mengecewakan ayahnya, meski kini ayahnya telah tiada. Dengan penuh tekad, ia berjalan mengikuti arah sinar matahari sambil menahan sakit. Keesokan harinya, dalam perjalanan, Olivia berhalusinasi melihat Dani, kekasihnya. Ia berkata kepada Dani bahwa mungkin dirinya akan mati di tempat itu. Namun, Dani menyemangatinya agar terus melangkah. Dani juga mengatakan bahwa ia tahu Olivia sedang mengandung anak mereka. Dan ia sudah tidak sabar untuk menjadi seorang ayah. Kata-kata itu membuat Olivia kembali bersemangat. Hari berikutnya, Olivia mendengar suara yang ia kira mobil. Ia bergegas mencari sumbernya, namun ternyata itu hanyalah suara derasnya arus sungai. Ia duduk di tepi sungai, mencoba mencari cara untuk menyeberang. Di sana, ia kembali berhalusinasi bertemu dengan ayahnya. Sang ayah menyemangatinya lagi, bahkan memberikan setumpuk surat dari ibunya. Akhirnya, Olivia mengambil batang kayu, lalu membiarkan dirinya terbawa arus sungai, pasrah kemana air akan membawanya, hingga akhirnya dua pria menemukan tubuhnya dan segera menolongnya. Nah, seperti itulah akhir kisah dari film Keep Breathing. Bagaimana menurut kalian cerita film ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.